akan masuk pembelajaran mata pelajaran fikih tentunya di kelas ini. Namun sebelum kita masuk pembelajaran ataupun materi hari ini, sebagai umat yang beragama, tentunya dalam mengawali segala aktivitas dimulai dengan membaca doa. Untuk itu, para adik sekalian, saya minta satu orang dari kalian untuk mewakili memimpin doa pada siang hari ini. Untuk itu kepada siapa yang bisa? Teman, sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum kita masuk materi, saya tanya lebih dahulu dulu. Ini kursi yang kosong. Siapa yang tidak hadir? Ketua kelas. Ada 3 orang Ustaz, Ramdan Rahmat Ramdhani, baru Kang Rajab, dan juga Pak Dedi Koloni. Siapa yang tidak hadir tadi? Rahmat Ramdhani, Iya. baru Pak Rajab, Iya. dan juga Pak Dedi Koloni. Kenapa Pak Ade? Dia sedang sakit Ustaz. Baik adik sekalian, sekarang kita akan masuk materi hari ini. Kalau pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang akikah ya, masih rangkaian dengan bab 1 penyembelihan hewan, yakni dalam KD 3.3 tentang akikah. Adik-adik sekalian, perlu kita ketahui bahwa dalam menyembelih akikah itu tentunya dilakukan oleh orang tua kalian itu pada saat apa? Berkenaan dengan apa itu penyembelihan akikah? Ya, penyembelihan akikah. Siapa yang tahu materi yang lalu? Ya, akikah. Ya, gunting rambut pada hari yang ke berapa? Bayi lahir. Ya, pada hari yang 1 minggu atau hari yang ke-7. Nah, tentunya hewan yang disembelih pada saat akikah itu tentunya orang tuamu membelinya dari pasar. Nah, materi kita hari ini adalah tentang jual beli. Ya, jual beli. Nah, di materi jual beli ini ada beberapa indikator yang ingin dicapai. Ada 4 ya, bukan beberapa, 4 indikator yang ingin dicapai pada KD hari ini. Yang pertama tentang bagaimana peserta didik itu setelah proses pembelajaran berakhir dapat mengetahui yang namanya pengertian jual beli. Itu indikator yang ingin dicapai pertama. Yang kedua, indikator yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan hukum daripada jual beli. Itu indikator yang kedua. Sementara pada indikator yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli. Indikator yang terakhir yaitu setelah proses pembelajaran berakhir, diharapkan peserta didik itu mampu menyebutkan jual beli terlarang. Nah, ada 4
indikator yang ingin kita capai setelah proses pembelajaran berakhir. Namun sebelum kita masuk proses pertama, bagaimana saya akan tayangkan dalam materi ini, saya akan menayangkan sebuah video. Nah, di video itu berisi tentang pembelajaran hari ini. Nah, diharapkan apa tujuan video ditayangkan ini? Tentunya adik-adik setelah itu kalian mampu dari hasil pengamatan, adik-adik mampu ada rasa ingin bertanya, ada apa dengan video? Itu yang diharapkan. Nah, di situ masuk menanya. Ya. Bisa? Setelah video ini harus ada pertanyaan. Pertanyaan apa saja tentang video itu, tidak usah malu-malu. Oke, siap? Oke, saya tayangkan videonya ya, silakan menonton. Tentunya kalian sudah menyaksikan tentang tayangan video ini, ya, tentang tayangan video tadi. Nah, dari tayangan video itu tentunya ada rasa ingin tahu. Nah, pertanyaannya, ada apa dengan video itu? Siapa yang bisa? Pertanyaan, langsung saja. Apa tentang video itu? Sembarang saja. Berisi apa video tadi? Ya, tentang riba. Mana yang lain lagi? Apa? Ya, sedekah. Apa lagi berkaitan dengan materi hari ini? Tentang ya, jual beli. Proses jual beli dari antara penjual dan kemudian adik-adik sekalian, kita akan masuk materi hari ini. Nah, tentunya dalam model pembelajaran kita hari ini, kita akan menggunakan pembagian kartu atau shortcut, itu namanya pembagian kartu. Namun saya minta adik-adik membentuk kelompok dulu sebelum membagikan materi. Kelompok kita hari ini berapa jumlahnya ketua kelas yang hadir? Ketua kelas yang hadir berapa? 20? Ya, 20, berarti kita akan bagi 5 kelompok menjadi berapa orang satu kelompok? 20 bagi 4 jadi 5. Oke, baik dari sekalian, sekarang kalian sudah duduk dalam bentuk kelompok. Saya akan membagikan materi. Saya kasih waktu kesempatan 10 menit ya dalam membaca materi. Setelah itu kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Oke, baik adik sekalian, saya rasa waktu untuk materi tentang membaca materi sudah selesai. Sekarang sesuai janji saya tadi, saya akan membagikan kartu yang akan disusun berdasarkan materi tadi. Nah, di tangan saya ini ada kartu yang sesuai model pembelajaran kita hari ini. Yang tugas adik-adik adalah 1. Menyusun kartu ini menjadi keterkaitan antara misalnya pengertian jual beli apa sesuai materi yang dibaca tadi toh. Hukum jual beli apa saja sesuai materi, rukun jual beli apa saja, macam-macam jual beli di situ ada semua. Jadi tugas kalian adalah menyusun kartu-kartu itu sehingga tergabung, kalimatnya nyambung. Bisa dipahami ini? Oke, saya akan bagikan per kelompok. Siapa yang cepat itu akan maju di depan, menempel di papan tulis. Cepat saja, hati-hati jatuh kertasnya. Ada lagi sebentar.
satu tugasnya memeriksa kelompok hasil kerja kelompok 2. Kelompok 2 memeriksa kelompok 3, kelompok 3 memeriksa hasil kerja kelompok 4. Kelompok 4 memeriksa hasil kelompok 5 dan kelompok 5 memeriksa hasil kelompok 1. Benar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik adik sekalian, sekarang kita masuk pada setelah kita mempelajari materi ini. Nah, tadi sudah ada hasil diskusi tentang jual beli, apa itu jual beli, hukum jual beli, macam-macam jual beli, dan apa itu jual beli terlarang. Sekarang sudah masuk bagaimana materi ini bisa kalian mampu kuasai, tentunya tergantung dari kalian bagaimana memahaminya. Ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada? Mana ada yang ingin bertanya? Saya Ustaz. Ya. Coba Awaludin. Di kesempatan Awaludin ya, apa pertanyaannya? Nanti kita dengar bersama. Silakan Awaludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya. Ya. Saya sering melihat pada hari Jumat ada orang berbelanja di toko, sementara di masjid sedang berlangsung khutbah Jumat. Bagaimana itu, Ustaz? Iya, pertanyaan bagus sekali. Ya. Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Nah. wabarakatuh. Pertanyaan dari temanmu tadi, bagaimana proses jual beli yang sementara berlangsung, sementara dia khutbah Jumat di masjid, ini ada terjadi transaksi jual beli. Sementara dalam materi tadi ada jual beli yang terlarang, ada jual beli yang sah tapi terlarang hukumnya. Nah, dari pertanyaan tadi, siapa yang bisa menjawab? Siapa bisa menjawab dulu? Ada? Mana? Mana yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Pasang tangan. Satu tadi yang menjawab. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Mardiana dari Musalin. Saya akan menjawab pertanyaannya. Ustaz, menurut saya itu sebenarnya dilarang oleh agama karena itu sedang berlangsung saat pertunjukan. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, tepuk tangan. Jawabannya tidak bisa. Menurut siapa tadi? Putri. Menurut Putri itu tidak boleh karena sementara khutbah berlangsung. Karena sesuai materi kita hari ini bahwa jual belinya sah, tapi terlarang karena proses khutbah sementara berlangsung itu dilarang. Jual beli terjadi, transaksi jual beli sementara khutbah berlangsung itu dilarang. Ya, dilarang bukan tidak boleh. Maksudnya diharamkan, dilarang karena dia sah, jual belinya sah tapi terlarang. Ada penjual, ada pembeli, kan itu syarat rukunnya. Ada penjual, ada pembeli, ada alat tukarnya. Tapi bukan pada saat yang tepat, makanya dia terlarang. Oke, paham? Baik adik sekalian, sekarang proses pembelajaran kita yang terakhir adalah masuk pada penutup. Sebelum kita tutup, bahwa untuk materi kita hari ini, pertemuan kita hari ini, materi kita akan kita simpulkan secara bersama-sama. Ya. Untuk itu kita mulai dengan yang indikator pertama, apakah tercapai atau tidak. Indikator pertama apa tadi? Tentang pengertian? Ya. Apa yang termasuk dalam pengertian jual beli? Hah? Pengertian jual beli adalah ya, mendapatkan sesuatu untuk tukar menukar barang dengan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Itu pengertian. Sekarang hukum, apa saja hukum jual beli? Untuk hukum jual beli adalah Jual beli pada dasarnya adalah halal atau boleh. Iya. Adapun dasar disyaratkan jual beli adalah sebagai Al-Quran
itu. Jual beli itu apa? Hukum jual beli itu ada 3. Dia berdasarkan Al-Quran, kemudian Sunnah Rasul, dan kemudian ijma para ulama. Itu hukum jual beli. Dasarnya hukum jual beli. Kemudian yang ketiga, macam-macam jual beli. Apa saja? 1. Apa? Jual beli? Tadi. Rukun jual beli. Rukun dan syarat jual beli 1. Apa? Penjual dan pembeli. Ada penjual, ada pembeli. Yang kedua? Barang yang diperjual. Ya, ada barang yang diperjualbelikan. 3? Alat menukar barang. Ya, ada alat untuk menukar barang. Atau yang disebut dengan uang. Yang terakhir apa? Ijab dan Ijabkan ucapan dari penjual dan pembeli. Nah, sekarang yang terakhir. Apa? Indikator yang terakhir. Jual beli terlarang apa saja? jual beli pada saat Iya, jual beli pada saat khutbah Jumat. Yang kedua? jual beli dengan cara menghadang. Ya, menghadang pasar. Itu jual beli terlarang, tidak bisa. Sebelum tiba di pasar sudah dihadang. Yang ketiga? Jual beli dengan niat menimbun. Iya, jual beli dengan niat menimbun. Ditimbun. Akhirnya tertumpuk. Barang langka. Contoh gas, LPG. Yang keempat apa? Jual beli dengan cara mengurangi ukuran. Ya, mengurangi ukuran. Nanti bawaan itu yang dikurangi ukurannya, itu tidak boleh, terlarang dalam agama Islam. Oke, baik adik-adik, sebelum kita tutup saya akan membagikan LKS. Nanti kalian harus isi ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Silakan diisi itu saja. Atas langkah ini. Silakan diisi ya. Baik adik-adik sekalian, hasil kalian sudah terkumpul dan alhamdulillah banyak hasil yang bagus. Baik adik-adik sekalian, untuk proses pembelajaran kita hari ini, sebelum kita tutup, hasil dari pekerjaan kalian hari ini akan saya bagikan minggu depan. Dan untuk pertemuan minggu depan, kita akan masuk materi tentang qiraat. Jadi materi hari ini saya anggap selesai. Dan marilah pertemuan kita hari ini, marilah kita sama-sama tutup dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.